jelas, musuh kami jelas adalah Presiden Jokowi, presiden yang harus segera ditangkap dan diadili karena sudah bikin hancur konstitusi kita. 2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Jokowi harus ditangkap. Dan saya sudah berulang-ulang katakan, kalau saya mengatakan dia boleh dituntut 17.000 tahun penjara, bahwa dia bisa dihukum mati, tuntutan hukuman mati. Jadi sekarang buat pemirsa semua, saya ingin katakan, saya mendengar sendiri dari ring 1 istana yang membantu Presiden Jokowi sampai sekarang. Ya mereka ini nggak mungkin saya buka ya, Bro Firman ya. Mereka sampai bilang gini, mereka khawatir presiden pertama di Indonesia ini yang masuk penjara itu adalah Presiden Joko Widodo. Saya mendengar ada konsensus tidak tertulis di negara ini bahwa seolah-olah presiden dan wakil presiden itu kebal hukum. Padahal kalau kita lihat konstitusi kan jelas tidak ada satu orang pun yang kebal hukum di negara ini. Semua warga negara, baik presiden, baik siapapun profesi di paling bawah itu bersamaan kemudian dalam hukum dan pemerintahan gitu. Nah, tokoh terkorup di dunia versi lembaga non pemerintah. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masuk dalam daftar finalis pemimpin paling korup di dunia dari Organized Crime and Corruption Reporting Project atau OCCRP. Finalis dinominasikan oleh pembaca OCCRP beserta jaringannya, jurnalis termasuk para juri. Nama Jokowi masuk bersama Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, dan Presiden Kenya menjadi tokoh paling korup yang dipilih responden. Sementara saudara, Presiden Suriah yang baru saja digulingkan Bashar al-Assad menjadi tokoh paling mendatangkan malapetaka melalui kejahatan terorganisir dan korupsi di tahun 2024. 2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anaknya menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nggak apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal-muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin, bahwa rakyat hari ini makin pintar, kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN PIK 2, serta Cinaisasi.
Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, ya melepaskan. Apalagi Jokowi harus ditangkap. Dan saya sudah berulang-ulang katakan, kalau saya mengatakan dia boleh dituntut 17.000 tahun penjara. Nah, sementara yang namanya Bapak Dr. Abdullah Yamahua sebagai penasehat KPK sudah menegaskan di pasal 2 Undang-Undang KPK bahwa dia bisa dihukum mati, tuntutan hukuman mati. Jadi sekarang buat pemirsa semua, saya ingin katakan, dari 17 juta US dollar per sekian kilometer atau per sekian jarak tertentu, dengan barang yang sama, dengan jarak yang sama, di Indonesia itu 52 juta. Ya kan? Jadi persoalan kan, berarti ini catatan buat semua pemirsa, ini memang biang keladinya Jokowi sudah. Tidak ada lagi yang bisa. Karena apa? Dia bilang tidak ada visi dan misi menteri. Nah, dengan dia ngomong begitu, berarti segala hal yang terjadi, tanggung jawab Jokowi, dan tangkap Jokowi segera, adili dia, dan pastikan dia dihukum 17.000 tahun penjara. Jadi yang jelas, Jokowi harus bertanggung jawab di dunia, dan di akhirat itu urusan Allah. Karena Anda tidak pernah menggunakan kerangka-kerangka ilahiyat dalam berpendapat dan bersikap. Bongkar 3 bunker Jokowi. Itu kan sudah dinyatakan oleh salah satu tokoh PDIP, ya kan, Bitor. Bang Bitor dengan tegas mengatakan ada 3 bunker Jokowi. Bongkar, dipakai untuk ngelunasin atau ngebayarin itu yang namanya kereta cepat. Ayo dibayar, dan kereta cepatnya itu disuruh bawa aja lagi ke Cina. Ya udah, ya ini gue bayar semua, berapa utangnya, perlu seluruh aparat-aparat agar Pak Prabowo memerintahkan untuk mensegel seluruh wilayah tempat bertinggalnya seorang Jokowi, karena diduga kuat bunker-bunkernya itu berisi uang menurut Bang Bitar Suryadi. Kalau betul menembus angka, kan dia pernah bilang 11.000 triliun ada di kantong saya. Nah, diduga uang itu ada, malah aman, sudah bisa buat membayar kereta cepat, dan kereta tersebut bisa langsung menjadi milik Indonesia, bayar semuanya kepada, kan nggak sampai 11.000 triliun tuh, cuma 400 sekian, bayarlah dulu. Dengan catatan, bahwa di bunker itu ada uangnya Jokowi. Benar atau tidak, wallahu alam. Kalau buat KPK, menurut saya, Bung Kameramen, kita bantu. Karena bagaimanapun ada proses hukum. Memang membutuhkan delik aduan, Bung. Walaupun banyak malingnya. Iya, maksudnya kan, jadi dia kagak kelihatan apa. Oh, seolah-olah bukan disuruh Prabowo ya? Iya, betul. Jadi ada usulan masyarakat. Iya, betul. Maksudnya gini, yang penting kan Jokowi ditangkap. Betul. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini ya. Teman-teman pasti kalian sudah melihat cuplikan video di atas ya, bahwasanya presiden cuman omong-omong ya, polisinya pracok, termul DPR-nya tidak pro rakyat. Nah, hakimnya dapat intervensi oleh penguasa para ya NKRI ini. Nah, semoga pejuang penegak keadilan dan di negeri ini NKRI sukses ya berantas pengkhianat bangsa dan sukses berantas koruptor perusahaan negara. Nah, hai penegak hukum, kenapa dilama-lamain orang gak guna perusahaan negara, copot eksekusi rakyat, sangat muak melihat mereka. Nah, jadi di sini ya semoga sukses para pejuang kebenaran berantas koruptor. Ya, cara yang paling efektif untuk menyelesaikannya permasalahan ijazah palsu ini sebenarnya ya sangat mudah ya. MR Jak tinggal memperlihatkan ijazahnya kepada publik. Nah, kalau dia yakin ijazahnya asli, kalau itu dikeluarkan MR Jack akan aman ya saja, dan aman baiknya atau terselamatkan. Nah, begitupun kepolisian atau Ova Emilia, terkecuali kalau memang palsu ya, resikonya ya sangat berat. Bahkan banyak pejabat yang menanggung malu, bahkan mungkin ada yang melakukan harar kiri ya karena tak kuat menahan rasa malu. Nah, telah membela orang yang berijazah palsu. Nah, teman-teman sekalian ya, sekarang udah masa ya Jokowi harus diadili sebanyak perbuatan yang Jokowi ya lakukan di negara kita ini. Nah, Pak Prabowo jangan tolong atau menghalang Jokowi. Harus diadili ke masalah dan lama, harus siap-siap ya diselesaikan, harus diadili secepatnya. Nah, jadi di sini ya berarti cerita kota santun Solo sudah dirusak sama Jokowi dan Gibran dengan ijazah palsunya. Nah, sebenarnya rakyat Indonesia sudah sangat sabar 10 tahun berkuasa. Atau rakyat dibohongin dan ia melakukan kejahatan yang bermacam-macam sampai merusak demokrasi, membuat dinasti Jokowi, pantas Jokowi diadili. Nah, tidak perlu diadili ke MK ya.
hanya buang-buang tenaga dan lain-lain, lebih baik dinempelkan seret ke penjara. Nah, disitulah kita mulai menyita seluruh harta hasil korupsinya di negara kita ini. Ya, Jokowi harus diseret paksa, bahkan karena kasusnya tidak cuma ijazah palsu, mulai kasus membunuh 6 laskar jihad, FIK 50 kasus pagar laut, kasus BUMN, kasus kriminal, dan terhadap para ulama, para kiai, para ustadz, dan orang-orang yang kasus tambang di Monowaris. Nah, teman-teman, di sini ya penebangan hutang dan masih banyak kasus-kasus lainnya. Ya, jadi ya kita penjarakan Om Jack alias Jokowi udah terbukti bahwasanya banyak penipu bangsa dengan memakai ijazah palsunya. Ya, jadi susah banget orang yang satu ini ya. Pada hari presiden sampai aparatnya semua pada takut sama Jokowi. Ya, harusnya rakyat sama mahasiswa bergerak ya, itu baru jos. Nah, kalau hukum negara tidak mampu mengadili Jokowi, masyarakat yang mengadili saja ya, biar tidak ada yang berani sama Jokowi. Atau penegak hukum KPK, Kapolri, MK sudah dikuasai Jokowi. Jadi lebih baik rakyat dan mahasiswa turun tangan untuk ya mengadilinya. Nah, cepat tangkap, hukum mati. Kalau tidak dihukum mati jahat, kejo tangkap dengan antek-anteknya. Nah, setuju aduli Jomosi sampai ke anaknya ya, setuju dengan sampai tuntas ijazah dan korupsi sampai hancur semuanya, jangan pernah ditinggal satupun. Nah, pengkhianat NKRI Jokowi, Luhut Binsar, penjilat ataupun para termur harus diadili ya. Semoga terjadi ya. Jadi termu-termu sudah hilang urat malunya demi ingin kaya mendadak dan amplop ya. Jadi tebalnya Jokowi zaman edang sedang tidak baik-baik saja. Nah, teman-teman, penjarakan seumur hidup harta kekayaannya, sita semua dan miskinkan seluruh keluarganya, dan kroni-kroninya jangan kasih ampun. Nah, juga Presiden Prabowo ya, jangan kasihan ya dengan Jokowi ya, juga Presiden Prabowo jangan dihalang ya. Jadi Jokowi mau diadili jangan menghalangi Jokowi ya, mau diadili atas Pak Prabowo jangan menghalang atau jangan pula ditolong. Nah, inilah perusahaan yang tidak ditumbulkan RT. Jokowi sudah berbuat baik untuk NKRI, apa enggak RT saja ya yang buat mati KRN Roy yang maling beragam milik negara. Makanya jadi pemimpin yang jujur ya. Jadi ijazahnya palsu nyeyel terus ngaku asli. Semuanya mau dikerekayasa dengan uang agar bisa aman. Nah, kami mohon kepada pemerintahan jangan cuman ngomong-ngomong doa, segera diadili Jokowi. Udah tahu gitu ya masih aman. Nah, semoga benar dikerangkan, bukan omong-omong ya, karena menyusahkan rakyat sudah putus rantai, jangan diberi panggung. Sudah lengser masih mengebu-ngebu untuk anaknya. Nah, besmi sampai termulnya termul di akar rumputnya. Jangan pernah tersiksa satupun. Nah, Jokowi PKI perusaha bangsa bersama oligarki memimpin negara pakai teori tuyul para termulnya. Ya, bebas korupsi, yang penting setor ke bapak dan anaknya buat bikin partai pakai uang rakyat untuk membohongi rakyat pula. Semoga rakyat sadar ya. Jadi ya Akbar. Nah, hebat kan Indonesia pernah punya presiden berprestasi dunia di bidang ngibul dan korupsi. Jokowi kapan ditangkap dan diadili? Ingat, rakyat seluruh Indonesia mengingat jangan kasihan dengan Joko Widodo. Mantan presiden busuk dengan merusak keadaan negara. Jadi kita semua rakyat jelata masyarakat Indonesia. Nah, perbuatan Jokowi Dodo dua rompak-rompak uang negara ratusan triliunan sampai-sampai semua rakyat susah lagi kalau pemimpin jahat korupsi. Satu dunia dengar semua. Ya, mudah-mudahan cucunya tidak meniru Jokowi. Hanya orang gila ya dan juga orang buta mata dan buta mata hatinya mengatakan foto dan ijazah Jokowi itu asli.
Nah, seburuk itukah Pak Jokowi dalam memimpin negeri ini, dalam membangun infrastruktur segam pembangunan dari pelosok desa sampai kota yang begitu megah dan indahnya, lancar semua mudah dijangkau. Siapakah yang menikmati Pak Jokowi kah? Atau dari bawah sampai pusat? Nah, teman-teman dimanapun kalian berada, kasih tanggapan kalian di dalam komentar. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.